Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Hikmah Tegal Media. Pada video ini kita akan belajar ilmu tajwid dengan menggunakan buku tajwid metode tilawati. Buku tajwid ini merupakan buku pendamping bagi para santri yang sedang mempelajari Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Buku tajwid ini dikarang oleh Al-Mukarram Kyai Haji Imron Ahmadi Al-Hafidh. Dalam pengantarnya, beliau mengatakan bahwa buku tajwid ini merupakan risalah ilmu tajwid yang dinukil dari beberapa kitab tajwid, disusun dengan menggunakan metode tanya jawab dan menggunakan model nazom, sehingga cocok untuk semua kalangan, terutama para pemula yang sedang belajar Al-Quran atau sedang belajar ilmu tajwid. Dalam buku ini dibahas beberapa pelajaran ilmu tajwid sebagaimana buku-buku tajwid umumnya. Adapun pelajaran yang pertama dalam buku ini yakni hukum nun sukun dan tanwin. Sebelum kita membahas bagaimana hukum nun sukun dan tanwin, ada 3 pertanyaan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang dinamakan nun sukun? Yang kedua, apa yang dinamakan tanwin? Dan yang ketiga, apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Mari kita lanjut. Yang pertama, nun sukun. Apa yang dinamakan nun sukun? Jawab. Nun sukun itu nun yang tanpa harokat. Kepala kha itu menjadi alamat. Nun sukun itu nun yang tanpa harokat. Kepala kha itu menjadi alamat. Nazoman ini Anda bisa menazomkan dengan lirik yang lain yang tentunya bisa lebih indah dan suara yang lebih bagus. Bagaimana penjelasan dari nazoman ini? Baris yang pertama nun sukun itu nun yang tanpa harokat. Pada mulanya sukun ditandai dengan tanpa harokat. Ya. Jadi di sini nun sukun tanpa harokat untuk membedakan dengan huruf mutaharrik atau huruf hidup. Seperti contoh na, ni, nu. Jadi apabila menemukan nun yang tanpa harokat, ini berarti nunnya berharokat sukun. Selanjutnya pada baris yang kedua, kepala kha itu menjadi alamat. Apa maksudnya? Mengutip pendapat dari Imam Khalil dan muridnya Imam Shibawayh, beliau menjelaskan untuk membedakan dengan huruf mutaharrik atau huruf hidup, maka sukun disimbolkan dengan kepala kha yang tanpa titik. Nah, seperti ini. Ini tanda sukun yang sering kita temukan di mushaf Al-Quran. Mulanya ini adalah seperti kepala kha yang tanpa titik. Kenapa diambilkan dari kepala kha? Menurut Imam Khalil dan muridnya Imam Shibawayh, ini diambilkan dari kata khafif yang artinya ringan. Karena dalam melafalkan huruf sukun, ini dibaca dengan ringan. Demikian penjelasan apa yang dinamakan nun sukun dan bagaimana tanda bacanya. Selanjutnya yang kedua, tanwin.
Soal, apa yang dinamakan tanwin? Jawab, tanwin itu suara huruf nun mati yang di akhir isim ini sudah pasti. Tanwin itu suara huruf nun mati yang di akhir isim ini sudah pasti. Nah, penjelasan apa yang dinamakan tanwin. Jadi tanwin itu suara huruf nun mati. Mari kita lihat dalam contoh agar lebih jelas. Di sini ada tulisan ban. Nah, ini kalau dibaca di belakangnya akan terlihat huruf nun mati. Ban, ban. Bin, bin. Bun, bun. Nah, di belakangnya akan terlihat atau terdengar suara huruf nun mati. Nah, ini yang dimaksud tanwin itu suara huruf nun mati. Selanjutnya apa yang dimaksud yang di akhir isim ini sudah pasti. Dalam ilmu nahwu, kalimat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat fi'il atau kata kerja. Yang kedua, kalimat isim atau kata benda. Dan yang ketiga, kalimat huruf atau kata pelengkap. Nah, tadi dikatakan yang di akhir isim ini sudah pasti. Jadi isim ini adalah kata benda. Salah satu tandanya kata benda dalam bahasa Arab yakni diakhiri dengan tanwin. Sebagai contoh, kitabun. Nah, ini berarti kalimat isim atau kata benda. Artinya kitabun artinya buku. Qolamin. Nah, ini juga kata isim atau kata benda ditandai dengan tanwin. Kemudian saburotan. Nah, ini juga kalimat isim atau kata benda ditandai dengan tanwin, dalam hal ini fathatain. Nah, inilah yang dimaksud yang di akhir isim ini sudah pasti. Demikian penjelasan apa yang dinamakan tanwin. Selanjutnya yang terakhir, apa perbedaan sukun dan tanwin? Jawab, sama suaranya lain tulisannya. Ban bin pun dan ban bin pun ini contohnya. Sama suaranya lain tulisannya. Ban bin pun dan ban bin pun ini contohnya. Nah, jadi perbedaan sukun dan tanwin adalah sama suaranya, lain tulisannya. Mari kita lihat dalam contoh agar lebih jelas. Di sini menggunakan tanwin, ban, bin, bun. Nah, ini ditulis dengan menggunakan akhiran nun sukun, ban, bin, bun. Yang kanan menggunakan tanwin, yang di kiri menggunakan nun sukun. Namun, meskipun bentuk tulisannya berbeda, namun dalam suaranya sama. Ban, ban. Bin, bin. Bun, bun. Nah, ini yang dimaksud sama suaranya, lain tulisannya. Setelah kita mempelajari apa yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat kita katakan, oleh karena nun sukun dan tanwin memiliki suara yang sama, maka dalam ilmu tajwid, nun sukun dan tanwin memiliki hukum tajwid yang sama. Nah, inilah alasan kenapa dalam ilmu tajwid,
nun sukun dan tanwin memiliki hukum yang sama. Semoga dari penjelasan tadi bisa kita pahami. Selanjutnya, insya Allah pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana hukum nun sukun dan tanwin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.